Kami selalu merindukan Engkau dalam hidup kami Tuhan, setiap waktu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Inaralalala sikana, haleluya. Syanara yarala si, inaralaya sanara. Haleluya, haleluya. Syara lama ya sikanamu, inana ya sandara lamo, sikana ya rala ya se. Nalaya sandaralamu, haleluya, haleluya. Biarlah saat ini kami boleh menantikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Yesus Allah yang selalu bekerja bagi kami. Sikanalala. Dan biarlah saat ini Kau nyatakan kasih kuasa-Mu. Kirapakan namanya sikinanalayas. Tidak ada Allah lain, hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Ramaku ya rasikinanalayas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus.
dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar saudara yang dikasih Tuhan? Kita berjumpa kembali. Kita bersyukur kalau Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama, untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Saya yakin ketika kita merenungkan firman Tuhan, pasti ada kekuatan, pasti ada kemenangan sepanjang hari ini. Percayalah kepada Allah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang Dia sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 19. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 19. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang berdaulat atas hidup kita, Allah yang tahu segala pemikiran kita, Allah yang tahu juga segala kekuatan kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu dalam Yesaya pasal 43 ayat 19 dikatakan di sana, lihat aku hendak membuat suatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan dalam kata-kata yang terakhir dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Allah kita Allah yang melakukan keajaiban, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai hari ini mungkin atau pagi hari ini kita mungkin mengalami persoalan yang begitu berat yang kita hadapi saat-saat ini. Bahkan belum mungkin terselesaikan sampai di mana pagi hari ini. Kita terus mengalami ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah mencari pertolongan kemana-mana. Sudah melakukan dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri untuk melepaskan dari semua persoalan yang kita hadapi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak menemukan jalan keluar. Kita tidak menemukan penyelesaian yang luar biasa. Semuanya sudah jalan buntu. Semuanya kira-kira semuanya tidak ada lagi jalan untuk bisa menyelesaikan itu semua. Saudara yang dikasih Tuhan, sudah buntu sehingga membuat kita menjadi putus asa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kalau boleh saya sampaikan lewat firman Tuhan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Masih ada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Tuhan masih sanggup melakukan keajaiban. Tuhan masih sanggup melakukan mukjizat, saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal 77 ayat 15. Pemazmur menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sungguh ajaib. Dikatakan di sana, engkau Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Allah kita adalah Allah yang membuat keajaiban. Keluaran pasal 15 ayat 11 jelas dikatakan di sana, engkau pembuat keajaiban. Allah kita Allah yang sanggup melakukan yang luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Keajaiban yang sangat luar biasa. Allah kita Allah yang sanggup menyatakan kuasanya. Kalau kita baca firman Tuhan dalam Keluaran pasal 14, di situ jelas dikatakan bahwa keajaiban Tuhan dinyatakan bagi bangsa Israel.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menemukan perbuatan Allah yang sangat luar biasa terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Ketika dikatakan pasukan Firaun yang mengejar bangsa Israel dari belakang, dan di depan mereka, di depan bangsa Israel ada laut Tiberau yang menghalangi perjalanan bangsa Israel. Bahkan dikatakan juga di sana di samping mereka, kiri kanan mereka ada gunung-gunung yang menghalangi mereka. Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar untuk lepas dari kejaran pasukan Firaun. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa itu, bangsa Israel menjadi terdesak. Bangsa Israel menjadi terhimpit. Bangsa Israel terjepit dan tidak bisa lagi berharap sesuatu hal yang ada di depan mereka. Benar-benar mengalami jalan buntu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Mereka putus asa, mereka ketakutan, mereka mengalami kecemasan, bahkan kekhawatiran terjadi dalam hidup mereka. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sangat baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan melakukan keajaiban, Tuhan melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang disembah bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang kita sembah, adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang setia menyertai saudara dan saya. Kalau Tuhan membuka jalan keluar bagi bangsa Israel, Tuhan yang sama yang kita sembah juga membuka jalan keluar bagi kita. Untuk melewati problem, untuk melewati masalah, atau apapun yang kita hadapi. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan keajaiban bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk melewati persoalan yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun dikatakan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi Tuhan izinkan mereka mengalami masalah. Begitupun dalam kehidupan kita. Kadangkala Tuhan izinkan terjadi masalah persoalan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Dengan bentuk yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, jelas persoalan saya dengan persoalan saudara berbeda. Namun percayalah, jangan pernah putus asa. Jangan pernah takut. Dan jangan pernah lari dari masalah yang kita hadapi. Sekalipun kita berada dalam situasi yang terdesak, sekalipun kita berada dalam situasi yang terjepit atau terhimpit, jangan pernah takut. Saya yakin Tuhan pasti bersama kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan pasti bersama saudara dan saya. Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan beserta kita dalam segala sesuatu apapun itu. Dan Dia memberikan kepada kita kekuatan, memberi kepada kita jalan keluar, dan membuka jalan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masalah atau jalan buntu, jangan putus asa. Mari kita hadapi bersama Tuhan. Saudaraku, ingat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya Paulus percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk menyelesaikan segala perkara yang dialaminya. Dia percaya bahwa Tuhan mampu melakukan kekuatan itu kepada dia. Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Tuhan kita Tuhan yang hidup, berkuasa untuk membuka jalan keluar bagi setiap masalah kita. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Dia berkuasa, Dia dahsyat. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Segala sesuatu Dia dapat dan Dia lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti apa yang sudah dilakukan terhadap bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi jalan buntu, mereka terdesak,
bangsa Israel ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan lakukan keajaiban bagi mereka. Saudaraku, kalau kita kembali kepada Keluaran pasal 14 ayat 10, dikatakan di sana ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar dan menjawab seruan mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari, saudaraku, ketika kita dalam problem, ketika kita dalam masalah, mari kita serukan, kita serahkan semua kepada Tuhan. Kalau dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab seruanmu. Bukan hanya menjawab, tapi dikatakan dalam Mazmur 50 ayat 15, dikatakan mereka diluputkan dari kesesakan mereka. Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Tuhan meluputkan dan melepaskan bangsa Israel dari kesesakan mereka. Tuhan yang sama juga meluputkan kita dari persoalan atau masalah yang kita hadapi. Dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saat kita berada dalam kesesakan, persoalan atau masalah, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, tapi berserulah kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Rancangan Tuhan itu selalu rancangan yang terbaik, dan yang terbaiklah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan yang tertutup menjadi jalan terbuka bagi kita. Jangan takut, jangan putus asa, tetaplah tenang, milikilah keyakinan kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Ketika Tuhan buka jalan, tidak ada satupun yang berkuasa untuk menutupnya. Karena Tuhan berdaulat atas semua yang ada dalam hidup kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada satupun kuasa yang bisa menutupnya. Dengarkan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3 ayat 7b, dikatakan di sana sampai 8. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu segala kekuatan kita. Tuhan tahu segala kemampuan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Dia tahu segala kekuatan kita, kemampuan kita, bahkan kelemahan kita pun Tuhan tahu. Oleh sebab itu Tuhan akan bekerja, mukjizatnya akan bekerja dalam hidup kita. Keajaiban akan bekerja dalam kehidupan kita ketika kita menuruti firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, ingat masih ada Tuhan, masih ada kuasanya, masih ada harapan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Tuhan memegang kunci kendali bagi pergumulan saudara dan saya. Sebab Tuhan mengerti akan keberadaan kita yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Oleh sebab itu jangan mengandalkan apa yang kita miliki, tetapi mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia akan buka jalan yang tertutup. Tuhan akan buka menjadi jalan yang terbuka untuk kita. Bagi setiap masalah yang kita hadapi, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang tahu segala kemampuan kita. Berserulah kepada Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia akan bertindak, Dia akan melakukan sesuatu. Andalkan Tuhan, seperti apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ingat firman Tuhan, saudaraku, ketika kita mengandalkan Tuhan di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah masalah kita, ketika kita mengandalkan Dia, dikatakan sana bahwa Tuhan
memberkati orang-orang yang melakukan, yang mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, apapun persoalanmu hari ini, kalau mungkin belum terselesaikan pagi hari ini, percayalah ketika kita datang dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Engkau telah menuntun kami. Engkau sudah membawa kami kepada kepenuhan berkat. Kami berterima kasih Tuhan. Kami tahu sepanjang hari ini Tuhan, Tuhan pasti berkati kami. Yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan pasti diberikan mujizat kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih diberkati kami semua yang mendengarkan firman Allah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan berbuah, firman-Mu akan kami nikmati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya ketika kami memuliakan nama Tuhan, ketika kami meninggikan Tuhan, karya yang terbesar akan terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.